Hai anak Tuhan, tetapi kalau tidak takut dengan sungguh-sungguh, kalau tidak taat dengan sungguh-sungguh, salam teman-teman, salam baik saudara-saudari. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Biarlah channel ini semata-mata untuk memberitakan Injil dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya mau berbagi firman Tuhan. Penjelasan-penjelasan ini menjadi berkat dan pembelajaran untuk kehidupan kita. Judulnya ialah Rahasia Kehidupan Manusia yang Penuh Misteri. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, ada banyak misteri dalam kehidupan kita manusia ini yang tak terpahami sepenuhnya, ya kan? Tak terpahami sepenuhnya. Ulangan pasal 29 ayat yang ke-29 dikatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat atau firman Tuhan. Nah, di sini teman-teman, di sini dijelaskan bahwa rahasia kehidupan yang sesungguhnya hanya disingkapkan, ya, atau hanya dapat disingkapkan melalui firman Tuhan, ya, melalui firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita sudah memahami bahwa hidup kita ini dapat disingkapkan atau rahasia-rahasia yang penuh misteri di dalam hidup kita atau di dalam perjalanan kita dapat disingkapkan melalui firman Tuhan. Maka pertama, ya, perlu kita memahami bahwa hidup kita ini singkat. Kita tidak tahu kapan waktunya, ya, tetapi mari sama-sama kita pahami hidup kita, lihat hidup kita melalui firman Tuhan. Supaya apa? Ya, supaya hidup kita, ya, dapat, ya, diarahkan, dikendalikan oleh firman Tuhan, ya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 dikatakan bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang-layang. Jadi kita harus melihat kehidupan kita ini dan harus menjaga kehidupan kita ini. Kenapa? Ya, karena hanya Tuhan yang tahu, yang dapat mengendalikan kehidupan kita ini. Karena Ia adalah pencipta, ya, Ia adalah pemilik segala kehidupan kita ini. Nah, jadi mari sama-sama kita melihat bahwa kita semua ini pada dasarnya, ya, juga sedang menanti, ya, kapan datangnya waktunya Tuhan untuk hidup kita, baik itu dalam keadaan suka duka, ya. Maka hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan, yang dimana harusnya menjadi garam dan terang dunia, yang memberi dampak, pengaruh yang baik, ya, memberikan yang terbaik, semata-mata untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan hati Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24, ya, di situ dikatakan bahwa sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ya. Jadi hidup itu singkat, Bapak Ibu dan teman-teman. Ya. Ketika kita sudah tahu, bahkan memahami, ya, secara logika dan secara pengalaman hidup kita, maka hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan. Ya. Kalau misalnya kita memilih jalan ini, maka ada konsekuensi. Ada konsekuensi yang kita terima. Baik itu konsekuensi yang buruk maupun konsekuensi yang
baik dalam hidup kita. Ada banyak hal yang bisa dipilih dalam hidup ini, walaupun ada hal yang tidak bisa kita pilih. Ya, sekali lagi, ada banyak hal yang bisa dipilih dalam hidup ini, walaupun ada hal yang tidak bisa kita pilih. Ya, tentu kalau misalnya kita mengatakan bahwa ada banyak hal yang bisa dipilih, tentu itu dari kita manusianya. Kemudian, walaupun ada hal yang tidak bisa kita pilih, itu saya maksudkan ialah itu atas kehendak Tuhan, atas arahan Tuhan, atas perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Jadi, Anda boleh memilih, bahkan kita boleh memilih, tapi jangan tolak pilihan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat 12 mengatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, kalau misalnya kita sudah melihat bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita, ya, teruslah berharap kepada Tuhan. Terus menemukan tujuan, membangun tujuan, visi misi, ya. Lalu tujuan hidup kita itu apa? Temukanlah di dalam Tuhan. Jati diri kita itu seperti apa? Temukanlah di dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, ada untuk menyembah, ya. Ada untuk melayani, ya. Maka hidup kita, ya, akan menjadikan kemuliaan nama Tuhan, akan memberikan yang terbaik. Bahkan di dalam Kisah Rasul-Rasul, ya, dikatakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, ya, di situ dikatakan bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi ketika kita sudah mengenal hidup kita, maka makna kehidupan yang sesungguhnya hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan Yesus melalui penyingkapan kuasa Roh Kudus. Jadi jangan berkata bahwa saya anak Tuhan, tetapi kalau tidak takut dengan sungguh-sungguh, kalau tidak taat dengan sungguh-sungguh, maka sia-sialah ucapan dan pernyataan tersebut. Tetapi sungguh-sungguhlah takut akan Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal dan penyertaannya sempurna atas kehidupan kita. Mari di dalam nama Tuhan Yesus tetap semangat dalam menjalani kehidupan kita dan dalam menjalani setiap aktivitas, perkuliahan, pekerjaan, rumah tangga, maupun segala usaha kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.